Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Putri Andini, NIM 1810111202428. Berikut penjelasan saya tentang sifat sistem pengendalian manajemen. Sifat sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen ada 3, yaitu 1. Sistem, 2. Pengendalian, 3. Manajemen. Pengertian sistem menurut para ahli. Pertama, Sutabri mengungkapkan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Jogianto mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem terdiri dari 2 bentuk, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sedangkan sistem informal adalah sistem yang lebih berdimensi hubungan antara pribadi yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal. Menurut Yakub, pengklasifikasian sistem dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni 1. Sistem abstrak atau abstrak sistem, 2. Sistem fisik atau physical system, 3. Sistem tertentu atau deterministic system, 4. Sistem tak tentu atau probabilistic system, 5. Sistem tertutup atau closed system, 6. Sistem terbuka atau open system. 1. Sistem abstrak. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem teologia yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dengan Tuhan merupakan contoh abstrak sistem. 2. Sistem fisik. Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik, seperti sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, sistem sekolah, dan sistem transportasi. Ketiga, yaitu sistem tertentu. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, interaksi antara bagian dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluarannya dapat diramalkan. Contohnya yaitu sistem komputer yang sudah diprogramkan. Sistem komputer yang sudah diprogramkan merupakan contoh deterministic system karena program komputer dapat diprediksi dengan pasti. 4. Yaitu sistem tak tentu. Sistem tak tentu adalah suatu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya adalah sistem arisan, karena sistem arisan tidak dapat diprediksi dengan pasti. 5. Sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya reaksi kimia dalam tabung terisolasi. 6. Sistem terbuka. Sistem ini adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem perdagangan, karena sistem perdagangan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Konsep yang kedua yaitu pengendalian. Pengendalian atau kontrol merupakan bagian dari fungsi manajemen. Fungsi pengendalian atau controlling adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan revisi dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Dalam sebuah organisasi, manusia merupakan variabel yang harus diarahkan. Suatu variabel tersebut adalah proses pengendalian.
Sistem pengendalian digunakan dalam situasi-situasi di luar organisasi, yang setiap pengendalian mempunyai 4 komponen, yaitu A. Observer, detektor atau sensor observer. Detektor atau sensor merupakan alat pengamatan yang dapat dideteksi, mengamati dan mengukur atau menguraikan kegiatan-kegiatan atau fenomena lainnya yang dikendalikan. B. Evaluator, asesor atau selektor komponen tersebut merupakan alat penilai yang mengevaluasi unjuk kerja dari suatu kegiatan atau organisasi berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya dan mengidentifikasi kegiatan dan kondisi yang lepas kendali. C. Direktor, modifier atau efektor, alat modifikasi perilaku untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan. D. Jaringan komunikasi alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Konsep yang ketiga yaitu manajemen. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi maupun konsep dari manajemen. Di antaranya, James A. F. Stoner mengungkapkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Hersey and Blackheart, manajemen merupakan suatu proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Sedangkan Sujana menjelaskan bahwa manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan yang lainnya. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dari berbagai macam paparan di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya sistem pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem tunggal. Sistem ini akan terdiri dari sub-subsistem. Dalam batasan-batasan yang lebih terperinci, tahap-tahap proses pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. A. Penyusunan program atau programming. Proses penentuan program yang akan diambil oleh perusahaan dan diperkirakan mengenai jumlah resource yang akan dialokasikan ke dalam program tersebut. B. Penyusunan anggaran atau budgeting, yaitu proses perencanaan di mana rencana yang disusun dinyatakan dalam satuan angka yang biasanya dalam satuan mata uang dan disusun untuk satu periode tertentu. C. Pelaksanaan dan pencatatan atau operating and accounting, pelaksanaan, pengukuran, dan pencatatan data mengenai program yang telah dilaksanakan. D. Pelaporan dan analisa atau reporting and analysis, yaitu proses pelaporan baik dalam data akuntansi maupun data lainnya dan analisa daripada laporan-laporan tersebut. Selain itu, perencanaan suatu sistem pengendalian manajemen oleh pihak manajemen sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk 1. Diperolehnya keterandalan dan integritas informasi. 2. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi aset organisasi. Dan yang keempat, yaitu pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Untuk mencapai tujuan di atas, sistem pengendalian manajemen harus dirancang sedemikian rupa sehingga efektivitas sistem pengendalian dapat tercapai. Perencanaan suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan atau reliable harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu kualitas karyawan atau pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya, di mana faktor yang paling penting dalam pengendalian adalah adanya karyawan atau pegawai yang dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu rencana organisasi yang menetapkan pemisahan tanggung jawab fungsi secara layak.
Pemisahan tanggung jawab yang sering disebut pembagian tugas merupakan aspek penting lainnya. Terdapat 3 jenis tanggung jawab fungsi yang harus dilaksanakan oleh bagian atau paling tidak oleh yang berlainan, yaitu A. Otorisasi untuk melaksanakan transaksi, B. Pencatatan transaksi, C. Penyimpanan aktiva. Tujuan dari pemisahan fungsi tersebut adalah agar tidak ada seorang pun yang merangkap untuk mengendalikan 2 atau 3 tanggung jawab fungsi sekaligus yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian bagi organisasi. Yang ketiga yaitu sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aset, utang, penerimaan, dan pengeluaran. Setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan di lingkungan organisasinya. Yang keempat yaitu pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen serta formulir yang penting. Pengendalian atas aset, catatan, dan dokumen organisasi memiliki tujuan menghindari adanya kesalahan dan ketidakberesan dari karyawan yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima yaitu perbandingan catatan-catatan aset dan utang dengan aset fisik yang ada atau yang senyatanya ada dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Perbandingan merupakan salah satu bentuk teknik pengendalian. Oleh sebab itu, manajemen harus selalu mengadakan perbandingan secara periodik dengan bukti yang independen tentang keberadaan fisik dan kewajaran penilaian atas transaksi yang dicatat. B. Pengendalian manajemen. Ada perbedaan yang mendasar yang melatar belakangi antara sistem pengendalian manajemen dan pengendalian manajemen yang harus diperhatikan. Sistem pengendalian manajemen membantu manajer menggerakkan organisasi secara strategik, sedangkan pengendalian manajemen berfokus pada implementasi strategi. Secara lebih mendalam, sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit organisasi agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Batasan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Formulasi strategi yang meliputi proses pemutusan tujuan, organisasi, dan strategi untuk mencapai tujuan dengan fokus jangka panjang. Kedua, menggunakan perkiraan kasar akan masa depan. Ketiga, proses perencanaan dalam formulasi strategi merupakan hal yang lebih penting. Selanjutnya, pengendalian manajemen yang meliputi 1. Merupakan proses implementasi strategi melibatkan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan yang tepat. Kedua, diprediksikan sesuai dengan jadwal tetap dan dengan estimasi yang dapat diandalkan. Yang terakhir, pengendalian tugas. Pengendalian tugas meliputi proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian berorientasi pada transaksi di mana melibatkan kinerja dan tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga, fokus pada kegiatan jangka pendek. Dan keempat, menggunakan data akurat saat ini. Dan yang kelima, proses pengendalian manajemen, hal yang lebih penting. Demikian penjelasan dari saya tentang sifat sistem pengendalian manajemen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.